Oke guys, selamat malam. Kembali lagi di channel kita apa? DNA Dan saya Rizky dan saya Andri. Oke, Kita ini kita mau apa ya? kita hari ini ada di Kecamatan Damsri. Tetap masih Kabupaten Jepara. Masih tetap di Kabupaten Jepara. Kita hari ini ada spesial sedikit. Apa? Sedikit misteri. Jadi kita akan mengulik tentang anak indigo. Mungkin udah ada yang mendengar ya, karena sekarang kan banyak stasiun TV swasta yang menayangkan power dan kekuatan anak indigo seperti apa, dan banyak kontroversinya, banyak pro kontranya. Jadi pastinya pengen kita pengen tahu lah, sebenarnya anak indigo seperti apa sih, hidupnya seperti apa, suka duka jadi anak indigo seperti apa. Dan kita tahu nggak indigo itu apa? Aku sih kasih tahu dikit-dikit ya. Setahu saya itu indigo itu diambil dari nama warna. Warna ya. Terutama warna aura. Indigo itu artinya nila. Dan indigo sendiri itu diungkapkan oleh yang menemukannya itu namanya Gambel. Oh kirain Gambel itu penemu apa ya? Aneh tuh. Nah, itu kalau nggak salah itu Nancy Live itu tahun 1970, mungkin kamu belum nanya. Ya masih kecebong lah ya. Masih apa istilah itu ceplong itu. Kecebong ya udah. Dan malam ini narasumber kita siapa kira-kira? Sama sumber kita ini sebenarnya ada sahabat saya, teman curhat saya, ya. Ya nanti soal nama nanti kita langsung aja, ya kan? Kita nggak sabar. Ya nggak sabar kan ya? Nggak sabar. Jadi ya sebelum kita ketemu Andi, tadi ada sebenarnya ada gangguan sedikit. Apa? Deski, Oh iya tadi. Deski tadi dipanggil seseorang, padahal nggak ada orang. Jadi dipanggil dengan kencang, Des. Padahal kita lihat kanan kiri itu nggak ada orang sama sekali, dan itu suaranya keras banget. Belum udah dipanggil. Oke. Makanya itu kita ini lagi di apa ya? Kasih welcome lah ya, selamat datang buat kita. Makanya nggak usah lama-lama, kita langsung ke teman kita aja. Jangan lupa like dan subscribe ya. Like dan subscribe bro. Like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke. Oh ya, di sebelah kanan saya ini sudah ada Mas Andi, seorang anak indigo ya. Dan teman-teman pasti bertanya-tanya ya, apa itu indigo? Mari kita apa namanya ya, kita ngulik-ngulik ya. Ngulik-ngulik Ya ngulik-ngulik lah apa ya. Ngulik-ngulik dulu ya, ya. ngulik-ngulik aja lah ya namanya lah ya. Ini sama Mas Andi ya. Mas Andi, pengalaman pertama ya, apa ya, dari usia berapa mungkin ya Mas Andi mengalami kejadian-kejadian yang mungkin ya aneh lah, mungkin di luar rata-rata kemampuan orang kayak kita ya, ya kan ya? Iya benar. Jadi dulu itu sempat waktu TK, kata orang tua sih juga, saya juga ngalami sih. Itu tuh tiba-tiba habis bermain sama teman-teman, saya lari ke rumah. Itu tuh ngambil kelereng, saya masukin ke telinga. Orang tua kaget tuh. Kagetnya kok ini anak ngapain bang gitu kan. Padahal yang aku lihat ada temen aku yang mungkin orang lain nggak tahu ya, cuma saya melihat itu dia lari ke rumah ambil kelereng juga. Cuma uniknya ketika dia masukin kelereng itu ke telinga, dia tembus. Pertama kali itu yang paling aneh itu waktu TK kecil. TK kecil ya? Iya, TK kecil. Bentuknya ya aneh gitu. Jadi umur dia sebaya lah. Cuma uniknya dia itu telinganya panjang. Runcing gitu. Kayak goblin gitu. Goblin gitu. Iya. Dulu udah meriting. Terus berarti itu umur berapa itu? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya. Berarti waktu pas masih kecil itu ya dianggapnya itu kan manusia ya, berarti kan nggak ada rasa takut apa-apa. Iya, nggak ada. Nah mulai kerasa kalau oh ini kayaknya beda deh, ini kayaknya kok kayaknya bukan manusia gitu. Itu umur berapa itu? Kalau kejadian kayak itu kelas 1 SD. Kelas 1. Jadi sempat saya kan dulu
masih rutin ngaji malam, Hmm. belajar ngaji. Waktu pulang ngaji tuh tiba-tiba tuh ada kayak kingkong di apa ya, kalau nggak salah dulu di pohon mangga kayaknya waktu itu. Di sebelah ini, sebelah rumah. Belum rumah sini Iya. malah. Jadi waktu itu dari kejauhan tuh udah terlihat kok malam-malam ada kayak kingkong. Dia tuh posisinya tuh jongkok. Cuma uniknya tuh matanya nyala. Matanya nyala. Makin deket dia berdiri tuh. Tinggi sekali waktu itu. Genderuwo itu tadi kalau Iya. kalau itu isi genderuwo ya berarti ya. Iya. Setelah itu trauma muncul. Sampai katanya ibu itu waktu setelah kejadian itu sempat ngurung di kamar 2 hari. Jadi nggak mau makan, nggak mau minum, yang penting di kamar. Nah, kira-kira sosok itu cuma sekali aja dapat dilihat apa kayak misalnya ketika udah nyampe di rumah dia terus datang lagi apa gimana itu? Oh, enggak. Sekali aja ya. Sekali aja waktu itu. Iya, sekali aja. Terus masih itu nggak? Masih sering salah bedain nggak antara manusia sama makhluk halus? Itu bedanya gimana? Nah, Kalau misalnya kita lihat Vikas di sini ya. duduk kayak gini ya, itu bedanya gimana? Masih napak kok kakinya. Oh, dari- Masih napak. biar pemirsa itu tahu. Nah, Oke. soalnya selama ini kan mungkin apa ya, yang di benak mereka kan mungkin sosoknya seperti ini atau seperti itulah. Menurut Mas Andi sendiri gimana itu? jadi emang sampai saat ini ya, saya tuh sering belum bisa bedain kalau sosoknya manusia. Kalau sejenis kayak kuntilanak, pocong, kayak ya yang jelek-jelek lah kata seperti itu masih bisa. Pasti jarinya nggak nampak kakinya, pasti. Mungkin 1 jengkal, kalau enggak ya 4 jari lah, kayak gitu. Cuma yang unik ada satu spesies makhluk itu, dia tuh mirip sekali manusia, susah sekali dibedakan, susah. Sempat kejadian waktu awal tahun baru, aku kan itu beli makan tuh. Jadi aku lihat tuh ada orang aneh menurut aku. Dia berpakaian kayak orang gila. Cuma gerak-geriknya tuh kayak bertasbih. Kan aneh tuh. Kan aneh. Sampai akhirnya tuh aku sengaja beli makanan sama minuman. Terus aku samperin dia. Awalnya dia menolak. Terus sampai akhirnya saya apa ya? Ngepres artinya apa ya? Deketin. Nah, maksa. Maksa. Endingnya dia ngomong pakai bahasa Jawa. Kau ngopole, kok deketin aku? Wah, kon kaget. Berarti bapaknya nggak gila, gitu. Aku ora gendeng bilang gitu. Terus aku bilang gini, oh ini Pak buat makan. Kayak butuh apa kan gitu. Kenapa gitu? Orang gila kok nanyain butuh apa kan gitu kan. Ya. Akhirnya secara naluri batin itu ngutarain saya butuh ilmu hidup bilang gitu. Aku bilang gitu. Beliau berkata, "Kle urip kuwi sing penting ayem." Bilang gitu. Ayem kuwi ora perlu ngongso. Apa sing wis dititahno, apa sing wis dikei ya kampanono. Nek durung duwe aja diangen-angen. Mergo kuwi salah sijine godaan setan. Katanya gitu. Itu apa kejadian baru-baru aja saya belum bisa bedain. Itu di mana Mas Andi? Itu Kira-kira tempatnya- lokasinya. Lokasinya di ini loh, Desa Wedelan. Oh, Desa Wedelan di Desa Wedelan. sebelah mananya? Masjid Desa Wedelan itu kan ada tekungan. Oh, yang dekat pom bensin itu ya? Iya, benar. Dekat situ. Spesies apa itu? Jin, Itu siluman, malam apa? Malam. Itu pasti jin. jin ya. Pasti jin. Dia kayaknya baik, soalnya bisa salam gitu. Nah, gitu ya. Iya. Berarti kan makhluk halus kan tetap ada makhluk yang preman sama makhluk yang bagus gitu kan Iya, ya. pasti ada. Terus yang paling serem yang pernah dilihat apa? Yang menurut paling serem yang pernah dilihat? Serem apa ya?
pernah dulu waktu Ramadan tahun 2015 kayak, kalau enggak 15 atau 16. Ramadan itu kan identik itu ya, asumsinya orang setan kan dibelenggu ya, kan itu. Menurut aku enggak semua tepat. Nah gitu ya. Iya, menurut aku enggak semua tepat. Mungkin itu ya yang dimaksudkan sama hadis itu ya. Dibelenggunya setan itu mungkin hawa setan yang ada di tubuh. Nafsu ya. Kan itu ya, nafsu. Kan katakanlah kalau Ramadan itu kan kita enggak leluasa makan. Iya. Enggak leluasa misal mau mencuri ya enggak leluasa kan, kayak gitu kan. Itu kan salah satu sifat setan. Mungkin itu. Nah, kejadian itu kaitan itu ya apa yang paling serem. Waktu Ramadan 2000 antara 15 kalau enggak 15 ya 16 itu, ketika aku sholat tambahan, itu tuh tiba-tiba dimunculkan sosok orangnya gede, kakinya cuma kuda, gede keker, badannya merah, dia punya tanduk, dan itu aku bilang serem karena setiap dia ngomong mental saya down. Sampai gitu ya? Iya. Powernya gede banget berarti kan? Iya. Sampai iman ya, keyakinan itu sampai turun. Sampai kayak gitu ya? Iya. Berarti caranya kayak dajjal gitu dia berarti ya? Ya mungkin sejenis anaknya kali ya. Mungkin ya? Dajjal. Nah, jadi gini Mas Andi, misalnya Mas Andi kan bertemu dengan beberapa makhluk itu apakah mereka selalu berinteraksi atau katakanlah komunikasi dengan Mas Andi? Apa cuma dia tatap muka, apa cuma lihat-lihatan aja atau gimana? Nggak selalu sih. Nggak selalu ya? Nggak selalu. Dia gini, sistematika alam gaib itu sebenarnya persis sama kita. Persis sekali. Di sana ya ada pasar. Oh gitu ya. Ada uang. Kenapa aku bilang ada uang? Pasti pernah dengar kan uang gaib kayak gitu. Tiba-tiba dia berubah jadi apa? Daun. Nah itu di sana ya pakainya itu. Gitu. Ya, ada Ferrari, ada Lamborghini. Oh iya, ya mungkin ada. ada. Di sana juga ada alon-alon, ada. Berarti setan-setan ya jin-jin ya kerja kayak gitu ya? Iya. Kayak gitu ya? Kerja, ya. Cuma ya itu perkataan dari Mas Andri tadi, apakah jin itu ada preman atau enggak gitu? Emang ada preman itu. Ya, makanya jin yang dikatakan preman itu dipakai oknum dukun buat mencelakakan orang lain, biasanya kayak gitu. Dia ada perjanjian sendiri, biasanya kayak gitu. Oh jadi gini pemirsa, menurut Mas Andi ini jin itu jangan macam-macam ya. Tadi ada yang baik dan juga ada yang nggak baik ya, seperti manusia lah. Dan yang nggak baik itu katanya Mas Andi itu yang mungkin sering dipakai untuk dukun-dukun, untuk ilmu santet, ilmu yang oknum gitu. Oknum tertentu yang ya untuk mencelakakan orang lah, biasanya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Mungkin gini Mas Andi ya. Mas Andi kira-kira melihat hal-hal kayak gitu, itu mungkin di pagi hari atau setiap saat atau momen-momen tertentu Mas? Kalau saya hampir tiap hari ya, enggak terpaut kan ya, siang atau malam ya. Iya. Pernah satu momen siang itu di rumah sini sih. Jadi waktu itu di rumah aku sama ibu doang berdua. Tiba-tiba itu ada salam. Salam pakainya kayak pengemis gitu. Persis pengemis. Cuma uniknya dia punya bau yang wangi. Kan aneh kan. Dia pakai semacam caping, baju lusuh. Celananya kayak semacam sarung cuma udah kumel kayak gitu. Pakai jenggot, ya intinya kusem lah. Kayak nggak pernah mandi kayak gitu. Suatu ketika dia datang. Tak kira kan ya itu ya pengemis ya. Sampai aku ngambil uang, ternyata dia ada isyarat gini. Tidak. Terus dia ngomong, aku Rene mau mampir gitu. Nah setelah dia bilang gitu, aku baru nunduk, lihat lagi udah nggak ada. Oh, malah. Ya gitu. Waktu itu Mas Andi sendiri apa? Waktu nyamperin pengemis tadi? Sendiri. Iya. Merinding ya? Merinding. Merinding ya? Aduh. Merinding ya?
Nah, pemanasan nih ya, pemanasan. Kalau ngelihat Mas Deski, ya kalau ngelihat Mas Deski kan sering ke hutan, dia kan anak pertanian, ya kan sering ke hutan lah intinya sering keluar apa, ya mondar-mandir keluar kota, ya takutnya kan ada yang ngikutin, gitu. Biasanya kan kalau orang jalannya biasanya banyak yang kecantol kan, ada lah beberapa kan, dilihat ada enggak gitu yang kecantol nih, ada enggak yang kayaknya kurang bagus gitu. Kalau yang Ada yang nggak selamat. cuma gini, ada yang unik sih dari tadi ya. Gitu. Dari tadi waktu pertama ketemu, sebenarnya si Mas Deski? itu mungkin zaman dahulu punya simbah yang dikatakan mbah atau buyut ya, itu tergolong orang yang dipandang. Ada nggak? Ada ya. Ada ya. Dipandang. Jadi dia itu didampingi satu sosok, itu kakek-kakek. Oh gitu. Tapi enggak, soalnya gini, teman saya juga dari Jogja itu hampir sama. Ya katanya didampingi kakek-kakek gitu. Itu dari dulu gitu, katanya seperti itu. Cuma dia tipikalnya condong ke, bukan proteksi ya, condong ke, kadangkala si kakek itu menyisipkan nasihatnya di hatinya Mas kita. Oh gitu. Berarti kayak istri saya tuh. Ya, Ya kan? benar. Ya kan? Soalnya istri saya ada ngikutin juga. Nenek-nenek. Ya sifatnya kayak gitu juga. Jadi dia coba nggak proteksi tapi cuma nyampaikan nasihat gitu aja sih. Tapi secara proteksi kan namanya apa ya, pendamping itu kan karakternya kan beda. Ada yang sifatnya proteksi, jadi ketika ada yang mau nyerang dia seperti satpam. Ada yang sekedar sebagai penasihat saja, ketika fight dia nggak mampu, ada seperti itu. Ada yang multifungsi. Nah, Mas Rizky ini mungkin menurut aku ya itu pendampingnya condong ke yang Nasihati. Terus belum akhirnya tahu kan gitu kan. Ini semakin lama semakin. Sekarang apalagi nanti mau pulang kan naik motor sendirian kan. Ya kan, mau sendirian jauh kan ya. Ya hati-hati nggak apa-apa. Mungkin itu tadi ini